siap memuji menyembah Tuhan. Bagi yang memberikan hatinya kepada Tuhan, hidupnya kepada Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita kepada dalam punya Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Masih dikasih kepada buat kita. Selamat Tuhan yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebaikan dengan hati
Terima kasih Tuhan. Untuk kami akan bersorak-sorai bagi Bapa. Tapi kalau sumber kekuatan kami Tuhan, betapa baiknya dan dasarnya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang siap bersorak-sorai, mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah adalah sekutu kita. Amin. Haleluya. Mari saudara sebelum berdiri. Haleluya. Haleluya.
Filipi pasal 1 ayat 29, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saya minta kita semua terlibat untuk membacakan
firman Tuhan yang luar biasa ini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini satu paket. Ya, saudara, kalau selama ini saudara hanya memahami sebagian bahwa kita diselamatkan karena karunia Allah, diselamatkan karena kita menerima Yesus dan percaya. Nah, saudara lupa ada satu lagi yang Tuhan karuniakan, menderita untuk Dia. Ini baru sempurna. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah bagi orang Kristen yang mental cengeng, ya, Tuhan tidak mendidik kita untuk jadi anak yang setiap kali datang sama Tuhan hanya minta belas kasihan. Setiap kali datang sama Tuhan hanya merengek dan meminta semua keinginannya. Saudara, kita harus masuk dalam pertumbuhan rohani yang sempurna. Ya, satu lagi saudara. Dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 3. Nah, mari lagi kita baca bersama-sama firman Tuhan. Bagi orang yang percaya akan Allah dan dia tahu yang dikaruniakan Allah kepadanya bukan saja keselamatan, tapi Allah mengaruniakan kepadanya penderitaan. Nah, ini dia iman dan hikmat. Ini juga satu paket. Ya, jangan hanya kita punya iman tapi kita tidak punya hikmat. Apa itu hikmat? Takut akan Tuhan. Kenapa takut akan Tuhan? Karena memiliki pengenalan, pengertian, pemahaman dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita mengerti kenapa Tuhan tidak kasih, kenapa Tuhan izinkan. Sama seperti kita suami istri. Ya, kenapa istri pun tidak buat ini, kenapa dia tidak buat itu, kita sudah tahu maksudnya apapun dia bilang, karena kita sudah kenal. Nah saudara, nah kita baca satu ayat Yakobus pasal 1 ini, ayat 2 dan ayat 3. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Nah saudara, sekarang saudara tinggal mengukur diri kita. Ketika ujian penderitaan datang membuat kita semakin bertambah imannya atau semakin berkurang imannya. Ya, di satu sisi orang Kristen punya iman, tapi dia tidak punya hikmat. Dan kalau orang punya hikmat, tapi dia tidak punya iman, siapa dia? Salomo punya hikmat. Ya, tapi Tuhan menghukum Salomo. Kenapa? Karena dia tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Berarti masih ada sebagian kecil dari hati Salomo untuk mengikut Tuhan, bukan? Tapi yang Tuhan minta sepenuh hati. Nah, kalau kita mau bicara iman, itu harus sepenuh hati, nggak boleh setengah hati. Makanya orang yang ragu-ragu mengikut Tuhan, binasa dia. Orang yang suam-suam, tidak panas dan tidak dingin, binasa dia. Salomo yang begitu cerdas dengan segala pengetahuan, tapi tidak mengikut Tuhan, karena dia mencendongkan hatinya untuk menyembah dewa-dewa Milkom, Asyera, Asitoret, dewa-dewa yang dibawa oleh ratusan istrinya, sehingga Tuhan
marah sama Salomo dan dia mati di masa tuanya dan dia menyimpang jauh dari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan karena dia tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ada sebagian, tapi tidak sepenuh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Salomo adalah anak dari Raja Daud yang tinggal duduk manis di atas tahta. Dia menerima warisan Daud yang begitu luar biasa. Dia menerima warisan kerajaan yang sudah tinggal on the track. Salomo tidak perlu lagi berperang karena semua musuh sudah dikalahkan oleh bapaknya. Salomo tidak perlu bersusah-susah. Dia hanya menunggu pajak, menunggu upeti dari semua raja-raja yang sudah dikalahkan bapaknya. Sehingga Salomo menjadi raja terkaya. Pada zaman Salomo, perak tidak berharga karena banyaknya emas. Nah, saudara, dan dia mengejar hikmat. Nah, ini dua hal yang satu paket di dalam kekristenan kita. Makanya Tuhan ingin kita menjadi jenius rohani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, dari mana saya mengatakan hikmatnya dan punya iman? Karena begini saudara, karena orang beriman kalau dikasih pencobaan dia semakin beriman. Nah, Salomo dia tidak mengalami pencobaan apapun. Ya, dia tidak mengalami peperangan, dia tidak mengalami tantangan, dia tidak mengalami kesulitan, dia tidak mengalami kesusahan, dia tidak mengalami yang namanya tidak makan, dikejar-kejar musuh, tidak dialami Salomo itu, saudara. Ya, nah, kalau sehingga dia tidak menjadi orang yang tangguh. Apa kerja Salomo? Dia tinggal mencari istri. Dia jumpa di pesawat, dia ambil dari istri. Dia jumpa di kebun binatang, dia ambil dari istri. Enggak orang hutan maksudnya. Ya, dia jumpa di matahari, dia ambil dari. Begitu dia pilih-pilih baju, oh yang ini cocok. Oh, namamu siapa? Nama saya Nimsi. Dia ambil dari istri. Saudara pergi, dia makan Indomie di sebuah warung. Dia makan Indominya, dia lihat, wah mbak ini Ayu ya. Siapa namanya? Ayu Dewi, Pak. Nah, jadi istrinya. Akhirnya terkumpullah 700 istri, 300 gundi. Saudara, Salomo enak. Ya, dia tidak mengalami kesulitan. Dia tidak akan bahagia kalau kena pencobaan. Dia tahu dia bahagia kalau dia punya istri yang begitu banyak, 3.000 wanita di sekitarnya, saudara. 1 tahun 365 hari. Ya, cukup banyak. Nah, jadi kita nggak akan bisa menjadi orang yang Tuhan banggakan. Seperti Allah membanggakan Ayub. Iblis, kau lihat jumpa Ayub, jumpa. Nggak ada orang yang seperti itu. Nah, saudara, izinkan dia diberi pencobaan. Nah, silakan. Nah, saudara yang dikasih, ini yang mau saya sampaikan hari ini. Ya, kalau saudara berkata, Tuhan, kenapa setelah kita rajin ke gereja adakah pencobaan? Nah, itu memang dikaruniakan Tuhan, bukan dikaruniakan iblis. Amin. Saudara, jangan kita yang selalu menyingkirkan yang buruk nggak mau, yang jelek nggak mau, yang busuk nggak mau, yang gak enak nggak mau, yang susah nggak mau. Ya,
Saudara, yang angus nggak mau, yang pahit nggak mau, yang hitam pendek ompong nggak mau. Nah saudara, yang jelek-jelek nggak mau, yang nggak enak nggak mau. Nah saudara, ketika Tuhan mengatakan kita harus mengetahui supaya kita menjadi orang yang jenius, muncullah kepintaran kita di dalam Tuhan. Ketika kesulitan itu diberikan, dia bukan tambah bodoh, tapi dia tambah pintar. Ketika kesulitan itu diberikan, dia akan tambah cemerlang, dia akan tambah bercahaya, bukan tambah buram, bukan tambah buta. Amin. Saudara, bukan tambah kurus, bukan tambah loyo. Nah, Tuhan mau kita jenius. Saudara, jangan hanya diukur kejeniusan kita dengan IQ yang tinggi. Saudara, oh IQ-nya 200, IQ-nya 180, oh IQ-nya menyamai Albert Nainggolan. Ya, bukan Albert Einstein. Nah saudara, makanya banyak orang kasih namanya Albert, berharap anaknya pintar kayak Albert Einstein. Banyak orang ingin anaknya jenius seperti Maradona. Dia kasihlah nama anaknya Maradona, bukannya jadi pemain bola, jadi pemain bola tangkas. Iya. Wah, nanti anakku akan jadi pemain bola. Tahu-tahunya besar jadi pemain bola biliar. Gak bisa pemain bola besar, Pak, bola kecil. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kalau kita mau mengikut Tuhan, siapa di Alkitab yang nampak kejeniusannya, kehebatan dan kemampuannya muncul keluar semua kemampuan yang diberikan Tuhan? Yusuf. Yusuf dibuang oleh keluarganya, abang-abangnya semua sepakat untuk membunuh dia, tapi tidak jadi. Dijual dia sebagai budak. Di saat Yusuf mulai remaja berkembang, di saat dia mulai bertumbuh sebagai anak remaja, dia dijual dan dia harus menderita sebagai budak di negeri asing. Inilah yang Tuhan karuniakan. Inilah jalan hidup yang harus dilewatinya, terbuang dari keluarganya oleh saudara yang setara, sedaging, dari bapak yang sama. Dari Yusuf ditempa dengan hidup yang begitu keras, dengan hidup yang begitu sulit, dengan hidup yang begitu tidak punya belas kasihan sebagai budak. Dia tidak boleh mempertahankan hidupnya sama sekali. Mau dibunuh, dia pun harus siap. Seorang budak yang kalau saya pernah membaca sebuah literatur pada zaman-zaman itu, kalau tuannya kedinginan atau sakit karena kedinginan, itu perut dari budak dibelah, dikeluarkan isinya, dimasukkan kaki tuannya supaya panas, dan si budak tidak bisa melawan. Dia harus membiarkan perutnya dan mati dia, dan dimasukkanlah kaki tuan untuk menghangatkan. Dia tidak punya hak, dan Yusuf harus siap untuk itu. Nah, itu yang dialaminya, saudara yang dikasih. Nah, ketika Yusuf mengalami itu, Yusuf adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, Yusuf seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Selesai jadi budak, penderitaan tidak berakhir, pencobaan tidak berakhir. Dia dijebloskan ke dalam penjara, dan ada 12 tahun lamanya dia di dalam penjara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah inilah orang yang penjara membuat dia semakin jenius. Ya, sekalipun dia tidak dibesarkan di bangku kuliah,
Dia tidak dibesarkan di bangku tahta seperti Salomo, dengan baju yang bagus, dengan pengawal yang banyak. Tapi Yusuf diangkat oleh Raja Firaun menjadi Perdana Menteri, menjadi mangku bumi, untuk mengendalikan, untuk memimpin negara itu, karena akan mengalami pencobaan besar. Saudara, ini iman yang bekerja sama dengan hikmat. Amin. Saudara, Yusuf tidak menolak. Saya selalu memperhatikan anak-anak di gereja, karena di remaja itu saya selalu berikan ayat hafalan. Yang hafal di tempat saya kasih time limit, bisa 2 menit, bisa saya kasih sampai 5 ayat, bisa 1 ayat, bisa 2 ayat, bahkan pernah saya kasih sampai 6 ayat. Ya, kalau bapaknya yang dulu mungkin tidak akan mau itu. Coba suruh apa dulu ayat 6 ayat di depan bapak sekarang. Tapi karena saya yang dulu, dia mau. Makanya saya tidak populer sama anak-anak ini. Tapi mungkin nanti udah 50 tahun dia baru ingat. Kalau sekarang ditanya, kalian suka nggak sama pendeta Pasar Ibu yang botak itu? Dia bilang, nggak asik. Ya, nah saya tahu saya nggak populer, tapi nggak apa. Nah saudara, saya selalu memperhatikan. Yang saya perhatikan bukan anak yang pintar. Nah saya tahu mana anak yang biasa dikasih kerja sama bapaknya, mamanya dulu. Ya, mana anak yang biasa dikasih tanggung jawab di rumah, dia bisa menyelesaikan. Saudara, ya, tapi di situ ketahuan anak yang nggak biasa dikasih tanggung jawab, udah yang paling terakhir saya suruh nggak juga bisa. Karena tidak biasa dikasih beban. Saudara, sedangkan ada anak yang baru, yang sebenarnya dia masih sekolah minggu. Kenapa yang ini bisa, kamu tidak bisa? Padahal yang kalau masalah pintar mungkin lebih pintar. Nah, situ nampak saudara. Nah, saya kan selalu belajar. Observasinya begitu saya. Jadi saudara, anak-anak kita itu, ya nanti kalau kita lepas kemana pun dia, tapi kalau di rumah dan biasa kita kasih tanggung jawab, kita kasih yang sulit sama dia, jangan takut. Tapi walaupun dia pintar, rajin belajar, dia bisa kuasai matematika, saudara, tapi dia tidak pernah saudara suruh ngepel, cuci baju sendiri, nggak dikasih tanggung jawab, nggak dikasih yang sulit. Nah begitu dia keluar, apa bisa cuma belajar aja? Apa bisa cuma baca buku saja hidup ini? Seperti Salomo, tinggal cari hikmat, tinggal cari kepintaran, tinggal cari pengetahuan, dikagumi orang. Salomo dipuji orang. Setiap perempuan yang jumpa sama dia langsung kelepek-kelepek dan jatuh cinta, minta dikawinin sama si Salomo. Ya, karena dilihatnya ini orang pintar, ini orang kaya, ini orang berpangkat tinggi. Semua orang yang jumpa Salomo selalu kagum sama Salomo. Saudara, tapi Salomo akhirnya dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dia tidak tahu penderitaan. Dia tidak seperti bapaknya yang bergumul merangkak dari bawah, yang dikejar-kejar musuh. Dia tidak tahu bapaknya pernah berpura-pura sebagai orang gila supaya jangan dibunuh. Salomo tidak tahu bagaimana bapaknya sendiri mau dibunuh oleh Raja Saul yang notabene adalah mertua Daud sendiri. 2 kali sang mertua mau bunuh menantu.
Tapi di sini tidak ada ya. Nah, sebegitu baik menantunya seperti Raja Daud, sebegitu baik setiap disuruh tugas selesai, setiap berperang menang, Raja Saul bahkan mau bunuh menantu yang baik. Tapi saudara, Daud tidak pernah mau balas. Ini menantu yang baik, tidak pernah mau membalas omongan mertuanya. Amin. Amin. Kalau yang masih punya mertua masih belum selesai perjuangan. Ya, kalau istri saya sudah selesai. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya baca postingan ada dulu di sini si dokter itu yang sempat diajarin peran dulu di kita, dia suka memposting gimana jadi menantu. Padahal udah dokter, ya udah bisa cari duit, masih juga ada yang kurang. Perjuangan belum selesai, tetap harus menjadi berkat. Walaupun Daud mau dibunuh, begitu dilihatnya Saul mertuanya tertidur, teman-teman Daud bilang bunuh. Dia kan kedua kali mau bunuh, atau aku yang bunuh, kata Yoab. Daud bilang jangan, tidak boleh orang menyentuhnya. Jangan engkau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Ayo kita pergi. Daud tidak mau membunuh mertuanya, sekalipun mertuanya sudah terang-terangan melemparkan tombak kepadanya. Saudara, nah inilah orang yang mengerti kenapa dia menjumpai mertua yang sepahit ini. Kenapa dia harus memiliki mertua yang sepahit ini? Nah, ini orang yang beriman. Amin. Dia harus bisa menerima mertua yang seperti ini, saudara. Jadi inilah yang membuat Daud itu besar. Inilah yang membuat Daud itu begitu diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kamu tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, untuk beriman, tapi kamu dikaruniakan juga untuk menerima penderitaan. Nah, Yakobus mencatat kamu harus berbahagia, kamu harus sukacita, kamu harus senang, kamu harus tetap bergembira, sekalipun jatuh ke dalam berbagai-bagai, bukan satu pencobaan, tapi berbagai pencobaan atau silih berganti. Atau selesai yang satu tambah lagi satu, selesai satu lagi tambah lagi satu, selesai lagi tambah lagi. Itu tidak akan mengurangi kebahagiaan, tidak akan mengurangi umur. Amin. Itu tidak akan mengurangi sukacita. Itu tidak akan mengurangi kemenangan kita. Saudara, iman dan hikmat itu satu hal yang harus terwujud dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, kalau kita melihat Ayub, kita baca dalam kitab Ayub pasal 42. Sudah sering kita baca pasal 40, pasal 1 dan 2 ya. Nah, sekarang kita lihat Ayub pasal 42. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12. Mari sama-sama kita baca Ayub pasal 42 ayat 12. 1, 2, 3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu.
Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai. Terus lanjut 13, 2, 3. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapu. Saudara, Ayub diberkati Tuhan berapa? 2 kali lipat, double porsi. Dan jangan hanya mau berkatnya saja. Dari mana berkat ini datang? Kalau saudara melihat dari mana berkat Ayub ini datang, Nehemia mengatakan kutuk yang dirubah Tuhan jadi berkat. Jadi ketika kita setia, nah kalau orang Kristen itu dikasih penderitaan, dia akan semakin bertekun, kata firman Tuhan. Diberi kesengsaraan, orang Kristen yang ngerti firman Tuhan, dia akan semakin bertekun. Kesengsaraan itu melahirkan ketekunan. Penderitaan itu melahirkan ketekunan, dan itu sebuah proses. Ya, saudara, nah disitulah Tuhan merubah semua kesusahan Ayub, semua penderitaan Ayub, semua sakit penyakit Ayub. Itulah Tuhan rubah menjadi berkat ketika dia melihat Ayub tetap bertekun. Amin. Saudara, tapi kalau tidak bertekun, Tuhan tidak akan rubah apa-apa. Kalau kita langsung stres bunuh diri, ya Tuhan tidak rubah apa-apa. Saudara, makanya dikatakan Tuhan kepada ibu yang bermasalah dengan hakim yang lalim, hakim yang jahat, hakim yang tidak punya perasaan. Tapi karena ibu ini bertekun dalam doa, siang dan malam dia berdoa, nah kesulitan, penderitaan membuat dia bertekun, sehingga akhirnya Tuhan merubah hati hakim yang keras itu, hati hakim yang lalim itu dirubah Tuhan, sehingga dia menolong, mengabulkan masalah ibu yang susah ini. Dirubah Tuhan, kutuk jadi berkat ketika dia melihat ketekunan kita di dalam menerima berbagai-bagai pencobaan. Amin. Saudara, Anda bisa konsentrasi, tidak bisa bernyanyi. Saudara, Paulus dan Silas bernyanyi di penjara memuji Tuhan bukan punya maksud supaya mereka dilepaskan dari penjara, karena mereka memang ingin memuji Tuhan. Karena memang kerinduannya memuji Tuhan, bukan untuk dibebaskan dari penjara itu. Pernah saudara baca Kisah Rasul 16? Ya, kemudian Paulus dan Petrus juga pernah di penjara, dan terbuka itu penjara. Apakah karena mereka berdoa dalam nama Yesus penjara terbuka? Enggak. Alkitab mencatat tengah malam mereka memuji-muji Tuhan. Dalam penjara, dalam keadaan terikat, mereka menyembah Tuhan bukan untuk melepaskan diri dari penjara, tapi murni, tulus, hanya untuk menyenangkan dan memuji Tuhan. Tidak mudah memuji Tuhan dengan kaki yang terikat, dengan tangan yang terikat. Tidak mudah memuji Tuhan dengan badan yang terpasung. Saudara, baca di dalam Kisah Rasul pasal berapa tadi? 16. Ya, nah di pasal-pasal sebelumnya juga ada. Saudara, coba bedakan dengan kita sekarang. Kalau kita menerima penderitaan, aniaya atau kesulitan, yang kita katakan apa? Tuhan, bebaskan aku. Tuhan tolong. Kan itu yang kedua. Dan ketika Tuhan tidak tolong, kita marah. Saudara, tapi Paulus dan Silas tidak minta Tuhan bebaskan kami. Sama dengan Sadrak Mesak Abednego, dimasukkan ke dalam dapur api, dia tak minta Tuhan padamkan api. Apa kata Sadrak?
kalau kami harus dilemparkan ke dalam dapur api, kami mau. Kami tidak akan menyangkal Tuhan kami. Kami tetap menyembah dan percaya kepada Tuhan, sekalipun harus dilempar ke dalam dapur api. Tuhan yang merubah kutuk jadi berkat ketika Dia melihat kita tekun di situ. Amin. Saudara, kita jangan dibesarkan dengan teologi yang salah. Berdoa supaya api itu dipadamkan. Berdoa supaya tiba-tiba Tuhan curahkan hujan dan api itu padam. Tidak. Kalau Yohanes Pembaptis bisa berdoa, dia akan berdoa, Tuhan, bebaskan aku dari penjara Herodes. Tapi Yohanes Pembaptis tidak pernah berdoa supaya dia minta dibebaskan dari penjara. Bahkan dia siap untuk mati dengan kepala yang diletakkan di atas sebuah tanah. Tanpa pernah meminta. Sehingga Yesus bilang, inilah orang yang dari semua manusia yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tuhan sudah mengakui. Jadi kita besar atau bukan besar, tergantung ketekunan kita. Nah, inilah orang yang jenius tadi. Amin. Kenapa? Dia bisa mengalahkan semua tipu daya iblis. Dia bisa mengalahkan semua pencobaan iblis. Ini yang top di mata Tuhan. Amin. Ini yang hebat di mata Tuhan. Mana yang hebat? Saudara, saya suka Yusuf. Yusuf itu ceritanya nggak sebanyak Salomo. Ya, kalau kita baca Salomo banyak istrinya. Tapi kalau kita baca Yusuf tak banyak cerita. Tapi apa kata orang terhadap Yusuf? Saudara, kalau mau mengetahui apa pendapat orang terhadap iman kita, di dalam Kejadian pasal yang ke-41 kita lihat kok orang bisa mengerti Roh Kudus. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-37. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Saya mulai dari ayat 37. Saudara ikuti ceritanya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Sejak kapan Roh Allah menyertai Yusuf? Sejak dia dibuang sama saudaranya, Roh Allah sudah ada padanya. Sejak dia dijadikan budak, bukan berarti Allah tidak sayang, saudara. Allah ingin menciptakan seorang yang jenius, yang bisa mengalahkan segala kejahatan iblis. Amin. Ya, tanpa siapa-siapa, tanpa teman, tanpa sahabat, tanpa saudara, tanpa keluarga, Allah menyertai Yusuf. Saudara, jadi kalau saudara menderita, jangan pikir Allah tidak menyertai. Kalau sekarang ini kita sedang merangkak berjuang, jangan saudara pikir Allah tinggalkan kita. Itu orang-orang yang beragama itu. Kalau orang-orang yang punya nyali agama begitu, ketika datang bencana dibilangnya Tuhan marah. Ya, ketika mobilnya tersenggol di pasar, dia bilang Tuhan iri sama dia karena baru beli mobil Desember. Oh, Tuhan marah nih. Kenapa? Dia habis, aku udah ngasih perpuluhan tapi beli mobil, ya Tuhan agak senewen gitu. Suruh pikir gitu. Suruh nggak kasih perpuluhan, suruh beli mobil, Tuhan juga nggak pusing.
Tapi orang itu habis. Iya baru beli mobil kesenggol. Tuhan keluar nggak? Enggak. Ya itu Tuhan marah. Coba bayar berbulan. Tuhan jaga mobilmu ya. Itu cara agama itu. Datang satu ini, aku nggak pernah bayar berbulan. Mobilku nambah juga. Maka jadi bingung teologinya kan. Ya, jadi buang prinsip-prinsip agamawi yang begitu. Amin. Ya. Apakah Tuhan tidak menyertai? Tuhan sudah menyertai Yusuf. Ditaruh di rumah Potifar. Potifar tambah kaya, Yusuf tidak tambah apa-apa. Harta Potifar bertambah-tambah. Kita mencatat Yusuf tidak bertambah juga hartanya. Bahkan setelah itu dia masuk di penjara karena fitnah, karena dikibus. Nah, itu bahasa preman, bahasa di dunia. Ya, dia masuk penjara gara-gara dikibus. Apakah Tuhan tidak menyertai? Apakah karena dia bilang, oh aku karena kurang berpuasa, oh aku karena. Nah saudara, jangan langsung ke situ pemikirannya. Amin. Ya. Saudara, Yusuf menerima semua yang dia harus terima dengan respon yang benar. Nah, untuk itulah hikmat dipakai. Amin. Supaya kita bisa bereaksi benar. Karena kita memiliki pemahaman, pengenalan, pengertian akan segala rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa kata Raja Firaun? Dia tidak kenal bahasa roh. Raja Firaun tidak kenal nubuat. Karena gereja asik mengejar bahasa roh, asik mengejar nubuat, asik mengejar karunia penglihatan. Aku dapat penglihatan tadi malam, ada api turun di rumahmu. Api apa itu? Besok rumahmu kebakaran. Misalnya begitu. Saya dulu di sekolah kitab begitu, di Alkitab sekolah kitab orang mau berkarunia semua. Jadi kalau kami doa malam, ya karena di sekolah kita perempuan dan laki-laki dipisah. Jadi kayak bapak-bapak di jemaat semua perempuan nih. Kalau laki-lakinya di sini, barisan sini menghadap. Jadi tiba-tiba teman saya warga setinja itu dari dulu. Ini suka kali penglihatan. Wah, aku melihat api. Api itu turun, datang disambut sama si cewek dari depan. Akulah api itu. Nah, bingung kan? Jadi akulah api. Ya, nah gereja asik mengejar karunia yang begitu. Tapi yang dikenal oleh dunia tidak karunia. Dunia tidak kenal karunia kita. Ketika kita bahasa roh, orang akan bilang gini, orang Kristen ini kok tambah gila ya. Ya, saudara jangan terjebak. Bahasa roh tidak menaikkan imun saudara. Saya takut nanti karena menerima pengajaran itu berbahasa roh supaya menaikkan imun. Takutnya semua orang kita dikirim ke rumah sakit jiwa setelah itu. Hanya orang yang gila tidak kena COVID saudara, tapi masuk rumah sakit jiwa. Tidak kena COVID dia masuk rumah sakit jiwa jadi. Ada orang gila yang kena COVID. Nah kalau orang Kristen nanti hanya mengandalkan mari bahasa roh supaya meningkatkan imun. Mau meningkatkan imun, sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Itu yang menaikkan imun. Itu jelas. Tidak ada Alkitab mengatakan naikkan imun bahasa roh. Nanti saudara ditangkap Satpol PP, dibawa ke rumah sakit jiwa. Semenjak COVID bertambah orang gila. Nah, karena orang Kristen masih mengejar karunia.
Apakah Yusuf punya karunia? Alkitab tidak mencatat Yusuf punya karunia, tapi dia punya buah-buah Roh Kudus. Amin. Kasih, damai sejahtera, sukacita, amin. Kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mana ada kita mendapatkan orang yang seperti ini? Kalau gereja hanya asik mengejar karunia roh, ketemu setan diusir. Tapi ketemu setan yang cantik, tidak diusir. Ketemu setan yang tiba-tiba malam ngetok pintu kamarnya di hotel, langsung masuk. Salah kamar, atau enggak apa-apa salah kamar. Saya dengan istri pernah tidur satu malam di Pekanbaru. Saya lupa di Pekanbaru atau di Batu. Malam-malam bunyi bel pintu. Untuk saya dengan istri saya, jangan buka. Dia yang bilang jangan buka. Saya baru ingat, oh iya jangan buka. Dia. Tapi kalau istri saya nggak ada, kira-kira saya buka ya? Karena nggak ada yang larang. Ya namanya naluri laki-laki kan, begitu nggak langsung buka. Assalamualaikum. Ya itu di Batam proses masalah. Jadi hati-hati bapak-bapak yang sering tidur. Kalau pada istri Pak, kalau ada yang ketuk itu jangan buka. Itu bukan saya. Karena mama lagi di rumah. Soalnya kan nanti sobat bilang, saya pikir mama. Bukannya mama muda. Tapi di sini nggak ada. Ya tidur di rumah semuanya. Amin. Kalaupun nggak tidur di rumah, tidur di labu aja dia. Syukur kalau di lampu jalan jatuh geletak masuk got, paling di situ juga. Jadi saudara, Raja Firaun tahu dia dipenuhi Roh Kudus karena dilihatnya semua yang buruk itu berubah jadi baik di tangan Yusuf. Amin. Semua yang jelek jadi baik. Itulah yang dilihat. Nah makanya Firaun percaya 7 tahun kelimpahan tidak akan membuat Yusuf lupa diri. 7 tahun kelimpahan tidak akan membuat Yusuf lengah. Saudara, dikasih 7 tahun kelimpahan, Yusuf memanage, Yusuf mengelola, Yusuf mengumpulkan 7 tahun ini untuk 7 tahun kelaparan. Hidup ini seimbang kok saudara. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada hujan. Amin. Saudara, nah makanya kalau kita melihat orang-orang yang hidup di daerah sulit air, hidupnya perjuangannya luar biasa. Amin. Orang-orang yang hidup di 4 musim. Kalau bisa bayangkan orang-orang yang hidup di dataran tinggi Tibet. Ya, saya pernah melihat di TV orang-orang yang hidup di Eropa bagian timur. Bisa 3 bulan dan lihat matahari. Sampai 4 bulan dalam setahun bisa tidak lihat matahari. Saya bisa bayangkan betapa sulitnya iklim, tapi itu melahirkan orang-orang yang penuh perjuangan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, kita dikaruniakan untuk penderitaan. Itulah yang dirubah Tuhan jadi berkat. Ketika Dia melihat kita Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan merubah ratap menjadi kari-karian. Tuhan mengubah yang lemah menjadi kuat. Tuhan merubah yang miskin menjadi kaya. Ketika dia miskin, dia berteduh. Ketika dia sakit, dia berteduh.
yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbanyak bagimu. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbanyak bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati, Yesus mati bagi. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang miskin diperbanyak kamu melihat. Haleluya. Yang beban berat diberikan, yang susah dihiburkan. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Sekali lagi yang lemah dikuatkannya, yang lemah dikuatkan. Amin. Yang miskin, yang susah, yang buta pun melihat, yang lumpuh berjalan. Haleluya. Di rumahnya kudus menjadi berkat. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Yesus mati, Yesus mati bagiku. Haleluya.
Kau sertaku, Kau satu bintang, Kau hinggalanku, Kau satu teman, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau saku takut, ada Tuhan yang hidup, haleluya. Kau saku takut, sebab Kau sertaku bimbang, Kau saku bimbang, Kau hinggalanku, Kau saku teman, Kau penghibur saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami lebih dewasa dan bertumbuh lagi dalam kebenaran. Kami lebih mengenal lagi setiap rancangan dan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang berharap dan percaya, yang mengerti rencana Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, supaya kami memiliki iman dan hikmat dalam satu kesatuan yang tak terpisah, supaya kami bisa menerima yang buruk itu seperti kami menerima yang baik. Kami boleh berbahagia ketika berbagai-bagai pencobaan datang. Kami bahagia karena tangan Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan yang lemah. Kami tidak tahu sampai kapan kami melewatinya, tapi satu hal yang kami tahu, Allah ada di dalam kami. Kami tidak tahu sampai kapan air mata ini harus menetes, tapi satu hal yang kami tahu, satu hari nanti Allah pasti membuat ratap tangis menjadi tari-tarian. Kami tidak tahu sampai kapan kami memakai baju perkampungan ini, tapi satu hal kami tahu, ketika kami menghadap hujan dengan teguh, Allah akan merubah kain kabung menjadi kain pesta. Kami percaya di dalam nama Yesus, Allah tidak pernah tinggal diam. Biarlah penderitaan ini membuat kami semakin tekun, semakin dekat, semakin berdoa, semakin setia, karena Engkaulah Tuhan yang merubah kutuk jadi berkat. Di dalam nama Yesus, semakin kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan mengembalikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan